Assalamualaikum Bib. Izin bertanya, apa benar orang mati suri itu lagi di prank malaikat Israel? Malah ketagihan jawabin pertanyaan-pertanyaan tersesat. Tapi ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan dan menjadi semacam mitos di sebagian masyarakat yang efeknya itu bisa mengganggu tatanan masyarakat hingga tatanan iman orang-orang. Misalnya mengganggu tatanan masyarakat, akhirnya orang menganggap seorang yang pernah mati suri itu seolah-olah punya kekuatan sehingga ditakuti, atau justru seolah-olah punya kekurangan, keanehan sehingga dijauhi. Mengganggu tatanan iman, akhirnya orang mengkultuskan orang tersebut karena dianggap hebat, punya nyawa dua lah, atau bisa bangkit dari kematian lah, dan lain sebagainya. Kalau orangnya kemudian tidak menganggap itu sebagai suatu kehebatan dan jujur pada dirinya, ya udah, nggak jadi apa-apa. Tapi masalahnya kalau orang itu menganggap itu sebagai satu kehebatan dan dia tidak jujur kepada dirinya, dia akan mengkapitalisasi atau minimal mempragmatisasi kesalahpahaman orang kepada dirinya bahwa seolah-olah dia punya kekuatan spiritual atau supranatural. Apalagi kalau setelah dia mati suri beberapa saat, 1 jam atau 2 jam atau beberapa menit, beneran mati akhirnya. Setelah bangkit sebentar kemudian beneran mati, akhirnya kontrolnya tidak ada di dia. Hanya orang kemudian mengkultuskan misalnya makamnya dan lain sebagainya, padahal ia bukan orang yang berilmu, bukan orang yang beramal baik selama hidupnya, dan bukan orang yang bermanfaat positif dan konstruktif bagi masyarakatnya. Karena kadang kita itu terjebak pada mitos-mitos yang kita buat sendiri. Di antara misalnya ya, orang kalau mati malam Jumat atau di hari Jumat, atau orang yang sudah wafat tapi setelah dikubur dalam jangka waktu tertentu lantaran satu dan lain hal kuburannya dibuka, jasadnya masih utuh. Kemudian langsung itu diidentikan dengan kebaikan orang tersebut. Padahal bisa iya, tapi juga bisa enggak. Bisa iya karena ada beberapa hadis, misalnya riwayat Imam Tirmidzi yang menggarisbawahi keutamaan orang yang meninggal di malam dan di hari Jumat. Betapapun hadis itu menurut para ulama dhaif, lemah, tapi matannya atau konten dari hadis itu bisa dijadikan pegangan oleh kita. Namun bukan berarti pasti semua orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat dia baik. Tergantung kepada amalnya. Ia adalah penanda kalau memang amalnya oke dan orang itu dikenal sebagai orang baik. Dan juga jangan sampai kemudian itu mendiskriminasi orang yang meninggalnya tidak di malam Jumat dan di hari Jumat. Sebab Nabi sendiri wafatnya di hari Senin, bukan di hari Jumat. Itu justru untuk menegaskan bahwa bukan berarti orang mulia pasti wafatnya malam Jumat atau hari Jumat, buktinya Nabi Muhammad, dan bukan berarti orang yang wafat malam Jumat dan hari Jumat pasti mulia. Kembali lagi kepada track record hidup dia di dunia. Jadi malam Jumat dan hari Jumat terkait dengan kematian itu bisa menjadi penanda, tapi bukan satu-satunya penanda, dan bukan berarti penanda itu akan kita utamakan ketimbang tanda yang sudah jelas, yaitu misalnya padahal orang itu jelas-jelas hidupnya diliputi dengan keburukan kepada orang lain, kemudian keburukan kepada Tuhannya,
dan lain sebagainya, tapi karena matinya malam Jumat atau hari Jumat kemudian kita pasti orang baik, nggak gitu. Atau juga jasad utuh, ia bisa menjadi penanda, sebagaimana Nabi katakan dalam salah satu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada beberapa orang mulia yang salah satu pertanda kemuliaannya ketika dikuburkan jasadnya utuh. Tapi bukan berarti kalau orang jasadnya utuh pasti dia orang yang baik. Kembali lagi tergantung track recordnya. Karena ya Fir'aun juga jasadnya utuh sampai sekarang. Dan justru diutuhkan sebagai pertanda agar kita tidak ke Fir'aunan. Agar gak lahir Fir'aun 4.0. Dan juga bukan berarti orang kalau jasadnya ketika sudah dimakamkan beberapa waktu membusuk atau ditelan tanah setelah terurai lama berarti dia buruk. Enggak juga, karena itu kan bisa dilihat dalam kacamata geologi atau biologis bahwa ya memang jenazah kalau udah lama berbaur dengan tanah atau membau bukan berarti selalu itu pertanda buruk. Orang udah jelas-jelas baik masih jenazahnya ternyata bau setelah dikubur 3 bulan. Ya memang itu fenomena biologis. Anda jangan kait-kaitkan dengan aspek ideologis. Karena seringkali kan kita itu mencoba masih membangun pencitraan terhadap orang yang sudah meninggal karena kebetulan meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat, karena kebetulan ketika meninggal wajahnya cerah dan lain sebagainya, padahal udah jelas orang itu sebenarnya bukan orang yang baik gitu. Betapapun sebaiknya ketika kita menghadapi keluarga jenazah, yang diceritakan dari jenazah itu adalah kebaikannya dan selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada jenazah itu. Tapi yang perlu digarisbawahi, jangan kemudian tanda-tanda kematian di hari Jumat, malam Jumat atau jenazah utuh itu dipastikan bahwa orang itu baik. Kalau sebagai skema untuk menghibur keluarganya atau husnudzon kepada jenazah, oke-oke aja. Tapi kalau kemudian itu dijadikan alat untuk makanya walaupun dia buruk itu dia matinya baik loh, atau itu dijadikan alat pencitraan terhadap jenazah dan lain sebagainya, atau bahkan pengkultusan, itu problematik. Akhirnya keburukan dia itu dilegitimasi, dibenarkan dengan keadaan jenazahnya yang, atau hari kematiannya. Itu kan menjadi efek yang buruk. Nah, kembali lagi ke mati suri. Mati suri itu sebenarnya fenomena yang sifatnya medis. Disebutnya Lazarus Syndrome, yakni kondisi sirkulasi darah kembali secara spontan meskipun detak jantung sempat terhenti dan sudah tidak dilakukan lagi mekanisme CPR. CPR itu mekanisme darurat untuk orang yang ditenggarai akan wafat. Tiba-tiba balik lagi secara spontan sirkulasi darah itu. Itu yang kemudian disebut dengan Lazarus Syndrome, atau bahasa kulturalnya, bahasa kebudayaannya itu mati suri. Dan sebabnya bisa macam-macam. Bisa jadi karena efek obat yang tertunda, kemudian terperangkapnya udara dan lain-lain lah, yang itu aspek-aspek yang sifatnya medis. Tapi secara medis ia memang tidak disebut sebagai kematian, melainkan penundaan kembalinya darah secara spontan setelah CPR atau upaya penyelesaian secara medis dalam kondisi-kondisi darurat kepada seseorang. Dan bisa jadi memang organ-organ vitalnya udah sempat berhenti berjalan gitu. Tapi itu disebut sebagai penundaan kembalinya organ-organ melalui aliran darah setelah mekanisme CPR atau mekanisme darurat dalam kedokteran. Jadi dia bukan kematian, cuman bahasa kebudayaannya, bahasa kulturalnya biar gampang ya disebutnya mati suri lah. Sama kayak gini deh,
bahasa itu kan punya konteksnya sendiri-sendiri. Misalnya orang Buddhis itu katanya menjadi vegan, yaitu gak makan kecuali sayuran, bahkan telur sekalipun, atau vegetarian, gak makan daging kecuali sayur, tapi masih makan telur, lantaran karena binatang itu punya roh, dia makhluk hidup. Nah, bukankah sayuran juga makhluk hidup? Nah, ini kan kategori makhluk hidup secara biologis dan ideologis itu beda. Secara biologis memang sayuran dan segala tumbuhan itu makhluk hidup, tapi secara ideologis menurut Buddha itu bukan makhluk hidup karena tidak memiliki roh. Kira-kira begitu cerita Bante yang Soiye itu. Nah, jadi istilah mati suri secara kebudayaan itu untuk mempermudah aja penyebutannya. Nah, apakah orang bisa menunda atau mempercepat kematiannya? Dalam Islam kita meyakini tidak sama sekali. Kematian itu gak bisa maju atau mundur meskipun sepersekian detik. Even lo bunuh diri, itu lo bukan berarti memajukan kematian lo. Karena segala sesuatu yang akan dilakukan manusia itu berada di bawah kuasa dan pengetahuan Tuhan. Jadi ketika lo bunuh diri, ya memang Tuhan telah tahu dan berada di bawah kuasanya bahwa lo suatu hari akan mati di hari jam sekian karena bunuh diri. Simpelnya, bahwa itu berada di bawah kuasa Tuhan. Lo minum racun kan pakai tangan. Nah, tangan itu anugerah dari Tuhan. Artinya kalau lo gak punya tangan yang diberikan oleh Tuhan, lo gak bisa bunuh diri, minum racun, atau apapun. Berada di bawah kuasa dan pengetahuan Tuhan. Jadi Tuhan telah mentakdirkan bahwa lo akan mati bunuh diri karena kebodohan lo sendiri. Itu berada di bawah pengetahuan Tuhan. Sehingga bukan berarti, wah kita ngeprank Tuhan nih, memajukan kematian kita, atau bikin prank ke malaikat Israel nih. Enggak, tidak ada. Semua itu berada di bawah kuasa dan pengetahuan Tuhan. Atau memperlambat, enggak bisa juga memperlambat kematian. Nah, jadi ketentuan tentang kapan mati itu adalah rahasia Tuhan yang waktunya itu presisi di bawah ketundukan malaikat Israel kepada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Malaikat itu gak mungkin meleset, gak mungkin melenceng. Karena ketaatannya itu penuh kepada Tuhan. Bahkan dia tidak memiliki nafsu yang bisa membuat dia melenceng dari ketentuan yang Tuhan kehendakin atas tugas kepada dia. Nah, apakah berarti kemudian nggak bisa nih jasad yang sudah meninggal hidup lagi? Bisa, kalau Tuhan mau. Sehingga banyak tuh di antara kisah-kisah kemukjizatan para nabi. Yang paling populer biasanya Nabi Isa yang menghidupkan orang yang sudah wafat dengan izin dari Tuhan dan di bawah kuasa Tuhan. Jadi semuanya kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan sepenuhnya di bawah kuasa Tuhan. Waktunya, caranya, dan semuanya. Para nabi bisa meminta hal itu dilakukan kepada dirinya ataupun orang lain kalau memang Tuhan merestui. Misalnya Nabi Isa. Nabi Ibrahim juga diriwayatkan pernah ditanya oleh kaumnya bagaimana Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah wafat. Bisa enggak? Dan diriwayatkan kemudian Allah menghidupkan kembali orang yang bukan hanya wafat tapi udah terpisah sebagian organ tubuhnya menjadi hidup kembali untuk menunjukkan kekuasaan Allah atas segala sesuatu agar menumbuhkan iman kita kepada Allah. Begitu juga dalam satu riwayat dari Nabi Muhammad tentang Bani Israel yang pernah meragukan kengerian kematian dan kemudian berkata, bisa nggak kita nih nanya ke orang yang sudah mati tentang bagaimana proses kematian mereka. Ketika mereka tuh ada di kuburan, mereka
bertanya begitu, dan akhirnya Allah bangkitkan kembali jasad orang yang sudah meninggal dan menceritakan kepada para Bani Israel yang bertanya tentang dahsyatnya kematian yang rasa sakitnya bahkan mereka rasakan setelah lebih dari 100 tahun mereka meninggal di kuburan itu. Saking sakitnya, sebagai renungan tentang berhati-hatilah hidup agar matimu baik-baik saja. Jangan melakukan sesuatu hingga mati-matian tentang sesuatu yang gak dibawa mati, dan bahwa dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Nah, karenanya dalam beberapa riwayat Nabi tekankan mengingat mati itu adalah sesuatu yang baik, yang konstruktif. Tapi ingat, bukan takut mati, melainkan mengingat mati. Karena antara takut mati dan mengingat mati itu beda. Mengingat mati itu positif dan konstruktif. Positif karena dia berpahala, diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan karena dia membuat kita akhirnya bagi yang beragama nih ya, untuk meningkatkan kualitas hidup kita di dunia dalam ketaatan kepada Tuhan, agar ketika wafat kita bisa mendapatkan kemuliaan wafat dan tempat terindah di akhirat. Sehingga konstruktif mengingat mati itu membuat kita akhirnya bertobat dan konsisten di jalan kebaikan. Bagi yang nggak beragama pun dia positif dan konstruktif, karena akan membuat orang yang beragama ini, betapapun ia tidak percaya Tuhan dan kehidupan setelah kematian, akan dengan mengingat mati dia berusaha menjadi pribadi yang baik dan terus memberikan kebaikan agar ketika mati meninggalkan legacy atau warisan yang baik, sehingga dikenang sebagai seorang yang fenomenal, revolusioner, baik, dan lain sebagainya oleh orang-orang yang masih hidup, baik keluarganya maupun masyarakat yang ada di sekitarnya, atau di antah berantah ketika mendengar kabar tentang legacy atau warisan positif dari orang yang sudah mati itu. Nah, makanya dalam Islam mengingat mati bukan takut mati, karena takut mati itu negatif dan konstruktif, membuat kita depresi dan akhirnya bahkan bisa bunuh diri. Maka mengingat mati itu positif dan konstruktif sehingga ditekankan. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, hiduplah kamu seolah-olah besok kamu akan wafat. Kenapa? Karena dengan kamu berpikir seolah-olah kamu besok akan wafat, kamu akan mengotentikkan dirimu dengan segala sesuatu yang melingkupimu. Mengotentikkan itu dalam artian, misalnya, mengotentikkan semua yang melekat kepada diri kita. Akhirnya kita gak ngelihat sesuatu yang gak penting, gak ngomong sesuatu yang gak penting, gak melakukan dengan tangan sesuatu yang gak penting, gak berjalan kepada sesuatu yang gak penting, gak mendengar sesuatu yang gak penting. Karena kenapa? Karena kita tahu waktu kita ini udah sempit, sehingga jangan hahaha hihi lagi. Atau juga mengotentikkan waktu kita, karena kita tahu waktu kita sempit, sehingga kita tidak akan mengisi waktu kecuali dengan hal-hal yang bukan hanya baik tapi terbaik. Skala prioritasnya itu dimainkan. Juga mengotentikkan ruang kita. Ketika kita berada di satu tempat, kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak positif di tempat itu. Misalnya, ketika kita ada di tempat ibadah, kita akan beribadah dengan maksimal. Ketika kita ada di tempat pendidikan, kita akan belajar dengan maksimal. Ketika kita ada di rumah sakit, kita akan membantu orang lain dengan maksimal, karena kita tahu bahwa besok kita akan mati. Maka kematian itu misteri, dan misteri itu yang bikin hidup kita indah. Nah, karenanya misterinya kematian itu adalah bagian dari karunia Tuhan, agar kalau waktu lu panjang masih lu gak leha-leha, kalau waktu lu pendek lu gak overthinking, sehingga lu fokus membangun story, cerita dalam hidup lu, dan menyisakan histori, sejarah yang keren dari hidup lu. Tapi kalau kematian itu gak jadi misteri, kalau sudah pendek waktunya, lu akhirnya overthinking, depresi, bahkan bunuh diri, sehingga cerita, story hidup lu saat ini dan histori, kisah
sejarah lu di masa lalu gak akan keren karena isinya cuma overthinking, depresi, bahkan bunuh diri. Dan kalaupun masih panjang, lu akhirnya leha-leha. Sehingga story atau cerita lu hari ini yang membuat menjadi histori atau sejarah nanti dalam hidup lu akan diisi dengan hal-hal yang sia-sia karena lu leha-leha terus lantaran menganggap waktu gua masih panjang nih. Makanya di antara karunia Tuhan itu adalah menjadikan kematian itu sebagai misteri.